Oke, kita lihat soal yang satu ini. Kita cek dulu ya pertanyaannya. Manakah informasi yang terdapat dalam teks? Kalau misalnya kita menemukan pertanyaan seperti ini, mau nggak mau kita harus pakai teknik skimming, membaca keseluruhan teks gitu ya. Kalau bisa juga sih sebenarnya pakai teknik scanning dengan melihat tiap opsinya, terus cari di teks gitu ya. Tapi menurut kakak lebih prefer untuk baca dulu secara kasar supaya tahu nih di opsi itu mana sih yang sekiranya tidak tepat dalam teks gitu ya. Tapi balik lagi sih tergantung dari teman-teman nyamannya seperti apa. Nah, yang pertama ini, eh, pada tahun 2020, penggunaan energi terbarukan di Indonesia mulai menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Pemerintah gencar mendorong penggunaan sumber energi ramah lingkungan seperti tenaga surya, angin, dan air untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Program pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di beberapa wilayah timur Indonesia menjadi salah satu langkah nyata untuk mendukung target bauran energi nasional. Selain itu, masyarakat juga mulai menunjukkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Beberapa perusahaan dan rumah tangga telah beralih menggunakan panel surya sebagai sumber listrik alternatif. Upaya ini tidak hanya membantu menghemat biaya listrik dalam jangka panjang, tetapi juga berkontribusi dalam mengurangi emisi karbon yang merusak atmosfer. Berarti ini apa namanya menjelaskan tentang peningkatan yang cukup signifikan mengenai penggunaan energi terbarukan. Paragraf 2 juga menambahkan itu gitu ya karena adanya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dengan menggunakan panel surya sebagai sumber listrik alternatif. Nah, kemudian paragraf 3, meskipun begitu, tantangan masih ada. Biaya pemasangan awal yang cukup tinggi serta kurangnya sosialisasi di beberapa daerah membuat program energi terbarukan belum tersebar merata. Oleh karena itu, pemerintah juga terus bekerja sama dengan pihak swasta untuk memberikan subsidi dan pelatihan agar penggunaan energi bersih dapat diterapkan secara luas di Indonesia. Oke, berarti ini masih ada tantangan ya di paragraf ketiga ini. Oke, kita cek mana nih informasi yang memang terdapat dalam teks. A. Penggunaan energi terbarukan di Indonesia mengalami penurunan. Enggak ya, di paragraf satu disebutkan mengalami peningkatan. Yang B. Pemerintah melarang penggunaan bahan bakar fosil di seluruh Indonesia. Enggak melarang ya, tapi mengurangi. Yang C, biaya pemasangan panel surya kini semakin murah justru mahal karena ini yang menjadi tantangannya disebutkan dalam paragraf 3. Yang D, pemerintah dan masyarakat bersama-sama mendorong penggunaan energi terbarukan. Ini betul ya, ada dalam teks. Yang E, seluruh wilayah Indonesia sudah menggunakan energi ramah lingkungan belum ya, dijelaskan pada paragraf 3. Oke, jadi jawaban yang tepatnya adalah yang D. Oke, sampai bertemu di pembahasan selanjutnya.